Yang kedua, poin yang kedua. Kalau ada orang mengatakan bahwa Ustaz itu kan bisa berlebih-lebihan dalam menggunakan air, para ulama menjelaskan bahwa seandainya 3 kali sudah kita lakukan sebagai pengamalan yang wajib dan sunnah, lebih dari itu kita basuh juga, baru itu yang dianggap berlebih-lebihan menggunakan air. Sementara ini mengikut yang dianjurkan oleh Nabi. Maka ketika dibasuh lebih dari anggota yang pokok, tidak berlebihan menggunakan air, sebab mengikut yang dianjurkan oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis wabihi ilaikal an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan oleh jalur sahabat Abu Hurairah. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul bersabda. Apa sabda Rasul itu? Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat nanti, ghurran muhajjalina min atharil wudu, wajah mereka, kaki dan tangan mereka yang biasa dibasuh ketika wudu itu belang-belang. Kalau kita tengok hewan, ini kan kita mau musim kurban ya Pak, sapi, kambing, itu kan ada hewan yang satu warna aja seluruh kulitnya. Ada hewan yang kakinya keempat-empatnya, kemudian bagian kepalanya itu beda warna khusus, sehingga belang kita menyebutnya. Umat Nabi Muhammad mirip-mirip begitu nanti ketika kiamat. Kenapa? Min atharil wudu, karena akibat bekas wudu mereka. Maknanya anggota yang dibasuh dengan wudu di dunia beda warna dengan anggota badan yang lain yang tak biasa dibasuh dengan wudu. Yang warna ini bukan karena sakit kulit Pak, tapi beda warna ini karena warnanya itu bercahaya, nur keluar dari anggota yang biasa dibasuh dengan wudu itu. Faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa saja orang yang ingin bekas wudunya itu, belangnya itu lebih panjang daripada anggota wudu, hendaklah dia buat, supaya makin kentara perbedaan umat Nabi Muhammad yang biasa berwudu dengan orang yang tak biasa berwudu. Itu Pak. Maka ada hadis nanti, sahabat Abu Hurairah itu kalau basuh tangan sampai ke, mohon maaf, ke ketiaknya dibasuh, supaya membasuh anggota wudu ini tak sekedar yang pokok, tapi sampai ke pangkal tangan dibasuh, supaya apa? Bekas wudu ini semakin kentara ketika nanti di akhirat bagi umat Nabi Muhammad dibanding orang yang tak berwudu. Muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Hadis ini sepakat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihannya. Redaksi yang dipakai redaksi Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok redaksi hadis, Nabi menggunakan cara isti'arah. Diambilnya, dipinjamkannya istilah yang biasa digunakan untuk hewan, agar orang mudah menggambarkan, mudah membayangkan seperti apa sih kira-kira bentuk umat Nabi karena bekas wudu itu. Maka diambilnya penggambaran terhadap hewan yang belang kepala dan kaki agar terang bagi kita. Lalu Nabi telah menyebutkan bahwa ada dua perbandingan. Perbandingannya ada manusia dan ada kuda atau ada onta. Tidak. Tapi Nabi juga menyebutkan ghurratul muhajjalin. Istilah ini biasa digunakan untuk hewan yang belang badannya. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang sama bahasa kita Pak. Ada bahasa tersurat, ada tersirat. Ada bahasa langsung, ada bahasa kiasan. Sehingga kadang-kadang dengan bahasa kiasan, bahasa tersirat ini makna lebih terpahami dengan baik dan lebih dalam dipahami orang dibanding kalau dia disampaikan tersurat, redaksional, lurus-lurus saja. Begitu Bapak Ibu. Maka Nabi SAW menggambarkan bekas wudu itu dia akan menjadi cahaya. Lalu cahayanya di mana? Cahaya itu pada semua anggota wudu dan nampak di akhirat seperti kuda, seperti domba, seperti sapi, seperti onta.
yang kakinya keempatnya belang dan bagian kepalanya belang. Karena bagian kepala ini wajah di situ. Kita biasa wudu, kepala kita usap dengan air, wudu juga. Tangan dan kaki keempatnya kalau di hewan itulah kaki mereka, di kita tangan dan kaki masing-masing dua. Begitu Nabi menggambarkan kepada itu, sehingga mudah bagi kita memahami seperti apa sih maksud Nabi, kelebihan umat Nabi Muhammad dalam berwudu. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Dalilun ala istihbab tatwil al-ghusl wa raf'ihi ziyadatan 'ala al-mafrud. Jadi dalil sunnah memanjangkan membasuh atau mengusap anggota wudu lebih daripada yang wajib menurut syariat. Yang wajib sampai siku. Lalu kita lebih dari itu, sunnah hukum. Dianjurkan. Supaya apa? Agar ketika kita nanti di akhirat muncul cahaya dari bekas wudu, makin banyak cahaya itu muncul. Kalau tangan sejauh mana yang disebut dengan sunnah itu? Ada yang katakan ilal mangkib, ada yang katakan ilal rukbah, sampai ke pundak. Ada yang mengatakan kalau kaki itu sampai ke lutut. Sahabat Abu Hurairah mengatakan riwayat dari Nabi SAW, wa ra'aya lahu fi tafsir al-hadis wa qala bi akthar al-Hanafiyyah wa Syafi'iyah. Sahabat Abu Hurairah beliau sampai kepada lengan ini kata beliau ketika Muratul Muhajjalin itu. Wa qala bi akthar al-Hanafiyyah wa Syafi'iyah. Sebagian kebanyakan ulama Hanafi dan Syafi'iyah seperti itu. Sebagian mengatakan waqila ila nisfil 'adad. Sebagian mengatakan sampai setengahnya aja. Setengah lengan kita. Kalau kaki sampai ke betis saja. Jadi yang dianggap menambah daripada yang wajib itu kalau kaki sampai betis, kalau tangan sampai ke setengah perlenganan. Tapi kalau sahabat Abu Hurairah dan sebagian ulama kaki sampai lutut, kalau tangan sampai pundak ini. Ini betul pundak dia kan? Sampai di sini. Ujung lengan ini. Jadi begitu sahabat Nabi melakukan. Apakah mereka berlebihan? Tidak. Dasarnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak Ibu jumpa orang basuh wudu itu sampai ke kakinya, ke lututnya, sahabat Abu Hurairah sudah memulai. Ulama sudah beda pendapat sampai batas mana dianggap berlebihan. Apakah sampai lutut atau sampai betis? Apakah sampai lengan atau sampai pertengahan lengan ini? Ulama sudah menjelaskan keduanya. Yang kedua, poin yang kedua. Kalau ada orang mengatakan bahwa Ustaz itu kan bisa berlebih-lebihan dalam menggunakan air, para ulama menjelaskan bahwa seandainya 3 kali sudah kita lakukan sebagai pengamalan yang wajib dan sunnah, lebih dari itu kita basuh juga, baru itu yang dianggap berlebih-lebihan menggunakan air. Sementara ini mengikut yang dianjurkan oleh Nabi. Maka ketika dibasuh lebih dari anggota yang pokok, tidak berlebihan menggunakan air, sebab mengikut yang dianjurkan oleh Nabi. Adapun membasuh lebih 3 kali tidak dianjurkan. Men-3 kali kan membasuh juga anjuran Nabi. Kan sudah kita baca hadisnya bahwa Nabi basuh tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali, dan berbagai anggota organ lain disebutkan 3 kali. Itu dianjurkan 3 kali. Lebih dari itu enggak dianjurkan. Maka kalau lebih dari 3 kali baru berlebihan menggunakan air. Jika lebih menggunakan air karena sunnah Nabi, tak disebut berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Poin kedua dari hadis. Dalilun ala fadlil wudu, dalil yang menunjukkan keutamaan berwudu. Maka Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bab fadlil wudu wal ghurrul muhaddilin. Bab yang menjelaskan keutamaan wudu dan bagaimana melebihkan anggota badan kita dalam berwudu, melebihkan membasuh anggota badan kita ketika berwudu. Jadi ini adalah keutamaan wudu. Bahwa Bapak Ibu keluar kita dari hukum, keutamaan wudu di antaranya umat Nabi Muhammad di akhirat nampak bedanya dibanding umat yang lain yang tak berwudu. Sehingga kalau ada orang yang tak berwudu di dunia, baik karena dia muslim atau tidak muslim, tapi tak berwudu, akan nampak bekasnya di akhirat nanti. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah bersyukur kita sampai sekarang masih mudah untuk berwudu, masih lunak hati kita mau berwudu. Itu artinya di akhirat kita akan dapat kemuliaan
bekas wudhu itu nampak saat berkumpul umat Nabi Muhammad. Bahkan semua umat manusia di padang mahsyar kita punya perbedaan dengan mereka.